Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsia Dianova dari kelas 12 IPA 6 nomor absen 3. Saya di sini akan melakukan praktikum uji boraks untuk memenuhi ujian praktek biologi kelas 12 SMA Negeri 2 Ungaran. Tujuan praktikum untuk mengetahui apakah ada kandungan boraks di dalam makanan yang akan saya uji. Hari dan tanggal pelaksanaan praktikum Minggu 7 Februari 2021. Waktu pukul 8 pagi hingga 10 waktu Indonesia Barat. Tempat rumah Alsia Dianova sebagai siswa 12 IPA 6 nomor absen 3 SMA Negeri 2 Ungaran. Landasan teori. Borak atau dalam nama ilmiahnya dikenal sebagai sodium tetraborat dicahydrate merupakan bahan pengawet yang dikenal di masyarakat awam untuk mengawetkan kayu, antiseptik kayu, dan pengontrol kecoa. Tampilan fisik boraks adalah berbentuk serbuk kristal putih. Jika larut ke dalam air akan menjadi natrium hidroksida dan asam borat. Dengan demikian, bahaya boraks identik dengan bahaya asam borat. Kahmit 1993. Asam borat merupakan asam lemah dengan garam alkalinya bersifat basa, mempunyai bobot molekul 61,83, berbentuk serbuk halus kristal, transparan atau granul, putih tak berwarna dan tak berbau serta agak manis. Kahmit 2006. Borak memiliki fungsi sebagai antiseptik atau zat yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme. Pemakaiannya adalah dalam obat biasanya dalam salep, bedak, larutan kompres, obat oles mulut, bahkan juga untuk pencuci mata. Boraks juga digunakan sebagai bahan solder, bahan pembersih, pengawet kayu, dan antiseptik kayu. Meskipun bukan pengawet makanan, boraks sering digunakan sebagai pengawet makanan. Boraks sering disalahgunakan untuk mengawetkan berbagai makanan seperti bakso, mie basah, pisang molen, siomay. Boraks beracun terhadap semua sel. Bila tertelan boraks, dapat mengakibatkan efek pada susunan syaraf pusat, ginjal, dan hati. Rumusan masalah. Rumusan masalah dari praktikum ini adalah bagaimana cara mengidentifikasi sampel bahan pangan yang mengandung boraks atau tidak. Tujuan praktikum ini adalah mengetahui cara mengidentifikasi sampel bahan pangan yang mengandung boraks atau tidak. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat dan bahan akan dijelaskan pada video setelah ini. Yang pertama, alatnya ada mangkok, lalu yang kedua ada cobek, dan yang ketiga ada tusuk gigi, yang keempat ada sendok, dan yang kelima ada tisu, keenam ada gelas. Dan untuk bahannya yang pertama ada gorengan atau tempe goreng, lalu bakso, dan ada kunyit, dan yang terakhir ada air. Langkah-langkah kerja dari praktikum uji boraks. Yang pertama, kupaslah kunyit hingga bersih dari kulitnya. Selanjutnya, tumbuk kunyit hingga halus. Kemudian, setelah halus, campurkan air kepada kunyit lalu ratakan hingga merata. Setelah itu, jika sudah tercampur rata antara kunyit dan air, akan menjadi ada ekstra kunyitnya. Lalu kita masukkan ke dalam mangkok. Setelah itu, lumuri tisu dan tusuk gigi dengan cairan ekstra kunyit tadi. Lumuri hingga merata.
Selanjutnya, haluskan gorengan dan bakso atau makanan yang akan diujikan. Setelah halus, jangan lupa oleskan kepada tisu yang sudah kering yang sudah ditetesi ekstra kunyit tadi. Kita tunggu, jika berubah warna, maka makanan tersebut mengandung boraks. Jangan lupa juga diteteskan di tusuk giginya. Lakukan hal yang sama pada uji makanan yang kedua. Lalu tunggu beberapa saat. Jika warna pada uji makanan tersebut berubah, maka makanan tersebut mengandung boraks. Hasil pengamatan. Yang pertama, bakso. Warna sebelum diolesi kunyit abu-abu. Warna setelah diolesi kunyit abu-abu. Jadi keterangannya bakso yang saya uji tidak mengandung boraks. Yang kedua, gorengan tempe goreng. Warna sebelum diolesi kunyit yaitu kuning kecoklatan. Warna setelah diolesi kunyit kuning kecoklatan. Keterangannya gorengan tempe goreng yang saya uji tidak mengandung boraks. Notes: perubahan warna pada makanan yang mengandung boraks adalah coklat. Bila suatu makanan banyak mengandung boraks, maka warna setelah diolesi dengan kunyit akan berubah menjadi coklat atau yang sangat pekat, bahkan sampai berwarna coklat kemerahan. Pembahasan. Dari praktikum yang saya lakukan, saya mendapat hasil berupa yang pertama, pada bakso dari hasil uji makanan pada bakso dengan menggunakan ekstrak kunyit dengan bantuan media tisu dan tusuk gigi. Setelah saya mencincang bakso, kemudian saya letakkan di atas tisu yang sudah dikeringkan dan ditusuk dengan tusuk gigi yang telah dilumuti oleh kunyit. Warna bakso tidak berubah. Warna hal ini menunjukkan bahwa bakso tidak teridentifikasi mengandung boraks. Karena jika makanan mengandung boraks, maka makanan tersebut berubah warna menjadi coklat. Dan jika warnanya tetap, maka makanan tersebut tidak mengandung boraks. Selanjutnya, uji kedua. Uji kedua, saya menguji gorengan berupa tempe goreng. Saya melakukan perlakuan yang sama dan saya menemukan bahwa tempe goreng tidak berubah warna. Hal ini menunjukkan bahwa tempe goreng tidak mengandung boraks. Pada makanan yang mengandung boraks, warna yang akan dihasilkan saat bereaksi tergantung banyak atau tidaknya pemakaian boraks pada makanan tersebut. Semakin banyak boraks yang dipakai, maka warnanya akan semakin pekat. Bakso lebih kenyal dibanding bakso tanpa borak. Bila digigit akan kembali ke bentuk semula, tahan lama atau awet beberapa hari. Warnanya tampak lebih putih. Bakso yang aman berwarna abu-abu, segar merata di semua bagian, baik di pinggir maupun di tengah. Bau terasa tidak alami. Ada bau yang muncul bila dilempar ke lantai akan mantul, seperti bola bekel. Begitupun dengan gorengan. Apabila gorengan ditaruhkan boraks, maka akan mengalami perubahan warna menjadi coklat. Apabila gorengan tersebut banyak mengandung boraks, maka warna yang akan terjadi setelah diolesi kunyit akan berubah menjadi coklat yang sangat pekat, bahkan sampai warnanya coklat kemerahan. Dengan demikian, penelitian ini saya dapat terbantu dalam mengetahui ada tidaknya kandungan boraks dalam makanan yang saya ujikan. Cara ini dapat dilakukan dengan mudah dan praktis karena tidak perlu dilakukan di laboratorium, apalagi saat pandemi COVID-19 seperti ini. Cara ini dapat dilakukan dengan mudah dan praktis, tetapi saya dapat melakukannya di rumah.
Namun setelah saya selesai melakukan penelitian, ternyata saya tidak menemukan kandungan boraks pada makanan seperti bakso dan gorengan. Namun, saya harus teliti dalam melihat perubahan warna yang terjadi pada tusuk gigi. Terkadang warna pada kunyit yang lebih pekat menyusahkan kita dalam melihat perubahan setelah bereaksi. Kesimpulannya, makanan yang mengandung boraks akan berwarna coklat. Bahkan jika terlalu banyak memberi boraks, warnanya akan menjadi coklat pekat atau coklat kemerahan. Namun setelah saya selesai melakukan penelitian atau uji coba makanan, ternyata saya tidak menemukan kandungan boraks pada makanan yang saya uji. Saya menguji makanan seperti bakso dan gorengan, yaitu tempe goreng. Hasil uji boraks pada bakso dan tempe goreng yang telah saya uji coba ternyata tidak ada boraks di dalamnya. Sekian praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan dan tidak mahir dalam menerangkan praktikum, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.